yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli itu tertera dalam Al-Quran maupun ada di hadis. Di LKS bisa dilihat sendiri-sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke syarat dan rukun jual beli. Ada yang namanya syarat, ada penjual, terus ada penjual dan pembeli. Ada barangnya atau harta yang diperjualbelikan. Ada uang atau alat bayar yang digunakan. Contohnya rupiah, seperti itu ya. Ada mata uangnya. Yang kelima ada lafal ijab qabul, ada yang lafadznya ada yang mengijabkan membeli, ada yang menerima bagi pembelinya. Syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, tidak semua barang bisa diperjualbelikan. Yang pertama adalah barangnya harus suci. Artinya bukan barang yang najis seperti kotoran. Barang itu bisa bermanfaat. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah dimewakilkan atau yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Contohnya adalah pegawai seperti itu. Barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Maksudnya barang itu ada wujudnya. Dan yang terakhir, barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Harus jelas seperti itu. Syarat penjual dan pembeli. Nah, di sini ada syaratnya. Yang pertama adalah berakal sehat. Artinya orang yang tidak sehat pikirannya, yaitu bodoh, maka penjualnya tidak sah. Yang selanjutnya atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Jadi memang sesuai kebutuhan, maka syaratnya terpenuhi. Selanjutnya, sudah dewasa atau balik, artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah, kecuali kalau hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan. Contohnya jual beli es, permen, dan lain-lain yang kadarnya itu sedikit, nilai rupiahnya itu sedikit, itu diperbolehkan. Tapi kalau nilainya besar seperti menjual HP itu nggak boleh. Lanjutnya, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Selanjutnya, jual beli yang terlarang. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang terlarang itu klasifikasinya apa aja? Yaitu jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'a hadirun libatin wala tanajjasu wala yabi'ur rajul ala bai'i akhihi, rawahul Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi melarang orang desa menjual kepada orang kota, dan jangan menjual dengan cara curang supaya harganya menjadi tinggi, dan janganlah seseorang untuk menjual atas jualan saudaranya. Materi selanjutnya yaitu yang masih jual beli terlarang, yaitu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Barang yang sudah dibeli atau orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjual kembali. Atau masih dalam proses tawar-menawar, itu juga gak boleh, karena di sini Rasulullah bersabda an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la bai'ur rajul ala bai'i akhihi wa la yakhdub ala khidbati akhihi illa ayyadanalah, rawahul Muslim. Yang mana hadis ini mengatakan bahwa proses tawar orang lain itu Rasulullah pernah bersabda, janganlah sebagian kamu menjual sesuatu penjualan sebagian yang lainnya. Nah, padahal di sini dijelaskan tidak boleh, karena apa? Bisa menyinggung perasaan yang lagi menawar tadi, tiba-tiba diselip dengan harga yang lebih tinggi, itu tidak boleh. Jadi harus menunggu sampai mereka gagal baru proses akadnya dilanjutkan.
Jual beli sah tapi terlarang. Sah tapi terlarang. Apa itu? Yaitu jual beli untuk ditimbun supaya dapat dijual kembali dengan harga di kemudian hari eh, yang naik. Nah, contohnya apa? Di sini dijelaskan dulu. An Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manih taraka fahuwa khotiun. Barang siapa yang menimbun barang maka ia akan berdosa. Contohnya adalah menimbun bensin satu kabupaten, bensinnya ditimbun ia sendiri sehingga harganya melambung naik, itu tidak boleh. Lanjutnya jual beli sah tapi terlarang, yaitu jual beli alat maksiat. Contohnya apa? Contohnya jual beli suntikan untuk suntikan untuk narkoba, itu juga tidak boleh. Ada lagi jual beli pisau untuk membunuh, nah dan lain-lainnya. Di sini dijelaskan firman Allah wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Apapun perbuatan bisa berdosa apabila jual beli itu dilaksanakan. Selanjutnya jual beli sah tapi terlarang, ya, dengan cara menipu. Contohnya ada sebuah hadis an Abi Hurairah qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il ghurari, rawahul Muslim, yang artinya Rasul melarang jual beli dengan hasah, yaitu melempar batu kerikil, dan jual beli dengan cara menipu. Contohnya menipu banyak sekali ya modusnya, bisa dilihat sendiri dengan realita yang ada di sekitar kita. Lanjut jual beli sah tapi terlarang, ya ini jual beli yang mengandung riba, ya. Riba itu apa? Menambahkan sesuatu contohnya. Nah, itu tidak boleh karena tambahan itu dilarang oleh agama. Itu tidak boleh sesuai dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tattaqun. Yang ayat ini mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan melipat gandakannya. Itu adalah materi dari jual beli. Selanjutnya adalah materi tentang khiyar. Apa itu khiyar? Nah, khiyar masih dalam bagian dari jual beli. Khiyar adalah, nah di sini kita lihat, khiyar adalah menurut bahasa, khiyar artinya memilih atau pilihan. Sedangkan secara istilah, nah, jadi memilih antara boleh melanjutkan apa tidak sih, nah, jual belinya. Nah, secara istilah ialah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli oleh penjual atau pembeli itu sendiri. Jadi akadnya itu namanya khiyar. Mikirnya jual apa, jadi beli atau tidaknya. Tujuan khiyar agar penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ibaratnya khiyar itu supaya antara penjual dan pembeli itu mikir tenanan, biar tidak menyesal di kemudian hari apa yang telah ia beli. Seperti itu. Hukum khiyar adalah mubah, diperbolehkan. Lanjutnya, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad wa anta bil khiyari bi kulli sil'ati ibta'aha salah satu layalin. Engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya yang namanya memilih suatu barang biar tidak menyesal dalam kemudian hari. Macam-macam khiyar, ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Nah, itu ada 3. Masing-masing 3 ini merupakan kesatuan yang berbeda-beda, ya. Berbeda jenisnya, berbeda tempatnya, dan berbeda kasusnya. Kita upas satu-satu. Yang pertama ialah khiyar majelis. Majelis adalah suatu kumpulan seperti itu, ya. Khiyar majelis yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli tersebut, masih dalam toko contohnya. Bila keduanya sudah meninggalkan lokasi transaksi, maka khiyar tidak berlaku lagi. Selanjutnya, jadi khiyar majelis itu masih dalam contohnya, biar mudah contohnya. Jika kita pergi ke sebuah toko untuk berbelanja, terkadang kita menemukan tulisan barang yang sudah dibawa pulang tidak dapat dikembalikan lagi. Hal itu menunjukkan bahwa pembatalan jual beli
hanya bisa dilakukan selama pembeli masih di toko. Ketika pembeli sudah pulang dari toko, artinya sudah membawa pulang barang yang sudah dibeli, maka transaksi pengembalian itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi, artinya sudah gugur itu ya. Itu namanya khiyar majelis. Jadi berlakunya ketika masih dalam satu majelis. Ketika sudah tidak, ya berarti ya sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua ialah khiyar syarat. Nah, khiyar syarat namanya juga syarat, berarti ada syarat yang harus terpenuhi. Ya, apa itu? Yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya syarat tertentu dengan mempertimbangkan masa atau waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Biar lebih mudah kita ke contoh ya. Di sini ada contoh. Misalnya seorang pembeli mengatakan saya akan membeli baju ini jika cocok untuk anak saya atau pas ukurannya. Kalau tidak cocok dengan ukurannya, besok saya akan kembalikan. Nah, ini ada sebuah syarat pembeli kepada syarat penjual. Apabila bajunya cocok, maksudnya pas ukurannya seperti itu, maka dia akan jadi beli. Tapi kalau tidak pas ukurannya, maka akan mengembalikan. Yang selanjutnya ialah khiyar aib. Aib itu apa artinya? Nah, aib itu artinya adalah cacat, yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila ada cacat atau barang yang diperjualbelikan yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu melakukan akad jual beli. Jadi aib itu apa? Ada seseorang penjual dan pembeli. Lah, yang pembelinya ini ternyata barang yang telah diberi itu di kemudian hari itu terdapat cacat. Nah, biasanya hal ini bisa ditemui ketika kita contohnya beli elektronik seperti HP. Nah, HP itu garansinya 1 tahun. Apabila kurang dari 1 tahun kok rusak, nah berarti itu ada cacat. Nah, cacatnya itu berarti boleh dikembalikan. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya di sini, seorang membeli baju di sebuah toko. Setelah sampai di rumah, rupanya ada sobek di lengannya. Maka baju tersebut dapat dikembalikan lagi atau diganti dengan yang lainnya oleh penjualnya. Karena apa? Karena di sini ada yang namanya cacat atau aib. Nah, di situ ya. Hikmah khiyar, satu, menghindari terjadinya penyesalan, biar antara penjual dan pembeli itu masing-masing sama-sama rela tidak ada yang dirugikan, sehingga tidak menimbulkan penyesalan, saling ridho keduanya. Itu yang pertama. Kedua, memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan. Nah, di sini penipuan kan bisa terjadi apabila salah satunya berbuat curang. Nah, curang di sini kalau tidak diatasi, tidak dilarang, maka salah satunya ada yang menjadi korban. Nah, maka di sini memperkecil. 3, mendidik penjual dan pembeli supaya bersikap hati-hati. Nah, antara penjual dia tidak boleh menipu pembelinya dan pembeli tidak boleh dirugikan seperti itu. Jadi sama-sama berhati-hati kedua-duanya. Sikap yang keempat adalah menumbuhkan sikap toleransi penjual dan pembeli. Jadi toleransi itu bagaimana ya? Sikap saling pengertian. Jadi tidak ada yang dirugikan. Cukup itu saja. Nah, pertemuan kali ini yaitu kita membahas tentang apa tadi? Jual beli dan khiyar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuraba hau tam haramuk ya lang alas sa kami kat pagkas nyai ay ngatu krayon sudah nagabad halam lagi ay dus naisak na kini si sirawil haot naing anak-anak alif tapos dengan namanya kap lagi namut kau sa isdo lagi apan rakhelu bagan ham emasay kasar ham ngai hilum mamilu bagi kita dari pikas ngaro alif naing ngus neal ngaro kes no kami rin sa iris dah kes neal ngaro kes namut apa uti nyus terus dah habis tu naik hilu berbeda dit kam nang kes pernah kal hil belis duk nasat naik nising naik kilimot balaki Hain kilimot kilimot dekas du ay but ya sam hay ya sama hain kilimot dia mah ya manai hain au telong ngegas du nasi dagit na ya sama halay yang jinyal sengai ali datil pai na ya pak raya mana si pa kita ngasus ngaya sirawil haakam lagi namai agis naik beritawa ini si
kayaknya nang saya nyelin ngail beliau di kasar halam lipat harap tikas harus sudah besar ngaro namna kita hisna tak tikas ngaro ambil ngay terusnya hala otak ala il beliau nak dalam hilup berarti ngadu telilu tak tur ngat may ngaro tidak ayo ini si terusnya hala nyaman il beliau nyaman ngarali hilup berarti ay nyaman ini yang rai limau hamur ilmu mau halam lipat rai bayas bel bayas ngatu kan rai limau hamur ilmu mau halam lipat ay rai limau tas saya mau sih berarti tidak bayas gitu ay nyaman ini rai limau hamur ilmu ngepa yas akibat rai limau tas ngatu tilir tayas mayas ay yon sih kali sudah pan rai bisa sembil petak iun bisa sih bisa sembil mainnya bisa ay tak ay rangi kasar terhelu baik kita itu orang mana ngatu tur ngat may aro tap ngay ay alih ngaro na damas mas daw di ada duk ngaro kita ngay urti mu fam kita jalan itu tasara na sutas kita rakas kita yul blush da na kita wah il blush na kalau may do lagi istan rum sa kita ngaka urti alih ngaro nyaman ngay ngesem ngay atau tiga alih ngaro alih daw ngay ay istan rum pusmahap mulpan rak kismu filai tinak anu kisna ya tra il blush dal kag daw hitay ngan rum semul pa kirap rakil blush dil pati kapan okay ganun po sa bunga panak no ris na lis na tas isda so pa man ka ay hal si il blush da kais kasnar to ta trahalong ma kil pro dit na ngaro isda te pa tis na hat trahalong na kil pro dit na ngaro ris ya hay ro kita ko sam ngay ngaro man isda ay di na usal si detan apa tay na kan rusul ay na kan rusul po ngaro isda ini si do ini nak dia ko ko bikup sawa na gides ngayum na sap kembali ka ngaya kita matrahawat ay nga anrum musbul mayarong araw eta pernah kar semua kalungasnya kita ay amay mukaluha wono ay tala mukulang hafus utalam mi halam haram na rukla kay ay fus ngalet da ay ngasir na pa ay rasa il blush na wal makis kay pwede tuk masat maro nak ba penyamasik na ila tahu sesetaan rak il blush jis kasar nak wal ay pikir piluting aro ini nah kesnya penyita nak sudah ngayut ngerti lah kan rak ngarali apa pan rak ay atrahal ngomat ay kasar tidak ngaro sesngaral mat ay kesnya mut dari jahla dan res jahla uti apa res jahla ukatik terus nyal istat nak tuh hal ngai tara sara siu nama ngai terus nak lasana hilup rapitil terus nulis put nas taka otak alas taka hilup putil terus nulis alas taka yang mana ya gini itu jadi sales terus no atau tas ya kan mau ya so sales terus sudah kan sales dikit nyaman nak dia nasuh pas mas kapung harus menung as harus tahu sengarawin mau tahu sengat masnya mas guys sales terus apa iman di home napa kayak masang dia napa kayak lumayan sam sales terus ay hawas nuh bakanya nuh bak nak masnya mau makan terus sales terus dari dasar dia kembali ini sih kan ngetas amnet ngamit narakat malah nak masnya mulai anjan hakap hakap heu nak masnya mapai sengarat ngit ra ngai sih tahu besmalah dak sida pun di kai papa rai selun sudah maka ngam ai ka bel pai ngada ngem lut di tatan rak ai ngak selun mo makalan nak bun di kayu taun ngem lut sus di halama umur bombak balik pana nami ngaro ya hubut kafam sembilanya ali ini dia timut daya tatadi nama anidal ya ai mi haram haram na rukla malah nam refit terus na rukla malah kan rak helu pai ngop helu pai ngop itu nas taka ini nah ai taka selus dalam hamu rifat na itu atau kotik ini anamisnya itu SD terus dia tamat tuh dia ngambil ay nyambil ng tamat nak pasik ini harta rasay di nyalsay buti itu silmo na nasa peusas ini sih ay apos sales jeraut yan apa uti anyo yaksin rat tema per main rapet ay ngingit rat tema per pisni sudah hanya jam jam sapa epis data asat isnir bataras sudah ngada senar tapi senaruku sales sudah ngada main di nyalsay kalau tak sudah nih dari senjata nak harus kita sih terus
sudah Inggrisnya jam kami udah befotas kan dulu pas sudah kap hanya setengah ngelet ngomar kak se kak jam ngutas dulu befu befotas ngat hanya isnesnya hanya nasi daun dulu baru ngat kap sama ini sih kayak saya hornos hanya kalau tap negara sini ada kita nih Lalu nyep halos na tu nganam ngayo te jalan les tahu mam ngayang ya strak apa kitab suya kitab selalu nyep bisa les na tu nganam ngayo kan lalu nyep is halos tak pas sama ngayo na tu te ngarap ngai nyaman apa ngai ngayo ini sih kan lalu nyep nang ngat tu is des nyep ngarap baru ngai amat ngayo naik hidup berapa itu ya epis prayam ngai terapi epis prayam sudah ya sakam atus juta sanjak dah rek samba berpenjak dah ay atas sendiri dong rendup sudah nyaruku sal kota si palaruk ay nyaruku es dia mau nas supaya samulu nas nak kaya wis nyemaya sakam ay dadul pembota is es dia lalu bisa dapat dulu nasem sudah ya kamu kita kita ndak kau salah kota ini ngumpet kita kita sal kota sal kota sudah yang jadi ngay renuf basnya ay renuf basnya stem ay stem stem hay bas nas mo ya sih terus nak harus misalnya ya sendiri nak pas saya cara saras ay nak harus tak silis damis dulu lu drive bisa kira amat ramai muti apa ay taras sih kak muti malas sakan malas tak halus na ini sih yang mana aing ada tak belum pati belum sejenak nak di rumah nak halus di ini sih dan aing ada tak ulang util belum aing nyaman ngaya tak nggak terniali pipat aing ada tak ngawu tak ayu til belum nyaman aing rasa tetap ulu ngesep pasif util belum di nasep tak halus tahu di malah saya nyaman ngaya aing ngamah halit sih kita kapsi kalau ngayo kalau nangis kayak usus nangis nomor kita kayak resik ada naranyep nangis aku mis nak balik naraya memetus nangis tuh nggak bersati lauk nangis hal mus nangis nggak ada putau sata hil belas darnok hal tanya itu nggak mas hil belas ni yang ingul masih datang nangis tanya tiak guys dari sami ini lagi datang anak hil belas ngat ingul masih datang nak kusnyal terus jahan malas mer nang hikif rais dalam nak ini irak huta ko do bagi ho nam haramu ke na